Halo teman-teman, pada video tutorial ini kita akan belajar bagaimana membuat form pencarian yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari RSS. Jika pencarian tidak sesuai, maka aplikasi kita ini akan menampilkan pesan ke user bahwa pencarian itu tidak ada. Pada file main.py, di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya. Kita tambahkan request. Oke. Selanjutnya pada fungsi get berita di sini kita ubah kodenya RSS tersedia sama dengan daftar feed ya .keys. Query sama dengan request.args.get publikasi mi if query .lower not in RSS tersedia return H3 RSS feed yang Anda cari tidak tersedia. Oke. Selanjutnya di sini kita ubah daftar feed query. Oke. Untuk menjalankan seperti biasa Python main.py dan kita akses localhost 5000 publikasi sama dengan Republika. Oke, hasilnya akan tampil RSS Republika seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita hapus publikasinya. Kita langsung localhost 5000. Yang akan tampil adalah RSS Media Indonesia secara default. Contoh lain, misalnya kita coba akses RSS asal-asalan ya. Misalnya kita kasih publikasi IMC misalnya. Yang akan tampil adalah maaf, RSS feed yang Anda cari tidak tersedia. Nah, sekarang perhatikan di dalam file main.py, perhatikan bagian request. Di sini kita akan mengimport request dari Flex. Dengan request, kita bisa mendapatkan query param dari URL. Selanjutnya pada baris RSS tersedia di dalam get berita, di sini metode keys akan mengembalikan nilai list yang isinya adalah kunci-kunci atau key dari dictionary daftar feed ya. Selanjutnya pada query sama dengan request.args.get publikasi, di sini kita mengambil query param publikasi dari URL. Jika nilainya kosong atau non, maka kita menggantinya dengan nilai default yaitu mi. Dengan begitu, jika user mengakses HTTP localhost 5000 tanpa menyertakan query param publikasi, maka nilai defaultnya adalah mi. Selanjutnya pada baris if query.lower not in RSS tersedia, pertama di sini kita mengubah nilai query menjadi huruf kecil dengan metode lower. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah nilai query-nya ini tersedia di RSS yang kita punya di aplikasi kita. Jika tidak, maka aplikasi akan menampilkan pesan maaf, RSS feed yang Anda cari tidak tersedia. Selanjutnya pada bagian feeds parser.parse daftar _feed query, seharusnya di sini kita tambahkan .lower ya. .lower. Nah, di sini kita mengganti dari publikasi menjadi query ya. Nah, ini dikarenakan kita tidak lagi menggunakan parameter path publikasi pada URL. Nah, sekarang di sini kita udah bisa hapus nih, teman-teman. Oke. Dan di sini juga kita bisa hapus ya. Oke. Nah, rasa-rasanya mencari RSS dengan mengetik query publikasi di URL ini terlalu ribet ya, teman-teman. Jadi, maka dari itu di sini kita perlu buat form untuk mempermudah user mencari RSS tanpa perlu menulis query di URL.
Nah, untuk melakukannya, sekarang kita tambahkan form pencarian di dalam home.html. Oke. Di bawah berita terkini, form, input, tipenya adalah teks ya. Name-nya sama dengan publikasi. Dan placeholder-nya kita kasih cari RSS. Selanjutnya kita tambahkan submit ya. Input, tipnya submit, value-nya submit. Oke, kita refresh kembali. Localhost 5000. Muncul form pencarian seperti ini, teman-teman. Nah, jika kita mencari dengan kata kunci Republika, kita submit, dan hasilnya adalah akan tampil RSS Republika seperti ini. Nah, coba perhatikan URL-nya. Di sini ya, teman-teman, publikasi sama dengan Republika. Nah, nilai yang akan kita submit ini akan terekspos di URL karena metode yang kita gunakan di form pencarian ini adalah metode get ya, teman-teman. Nah, lanjut. Sekarang coba kita cari dengan kata kunci misalnya oncom. Maka hasilnya akan muncul pesan seperti ini, teman-teman. Maaf, RSS feed yang Anda cari tidak tersedia. Form pencarian yang kita buat ini mengimplementasikan metode get ya, teman-teman. Di sini kita coba ganti metodenya ini menggunakan metode post ya. Metode sama dengan post. Selanjutnya pada file main.py kita ubah fungsi get berita. Di sini kita ubah, kita tambahkan dulu di bagian app.root ya. Metode sama dengan get post ya. Terus di bagian request.ax, ini kita ubah menjadi form. Nah, sekarang kita coba refresh kembali localhost 5000. Oke. 5000. Kita cari dengan kata kunci Republika. Submit. Hasilnya data tidak lagi terekspos di URL ya, teman-teman. Di sini nggak lagi terekspos karena kita sudah menggunakan metode post pada form pencarian. Nah, pada baris app.root, pada bagian methods ya, teman-teman. Di sini fungsi get berita ini hanya menerima request dengan metode get dan post. Sebelum melakukan pencarian, user akan mengakses aplikasi berita kita dulu. Nah, disinilah mengapa kita menentukan metode get agar metode get berita ini menampilkan data-data RSS ke user terlebih dahulu. Setelah itu, ketika user baru melakukan pencarian, disinilah mengapa kita menentukan metode post agar metode get berita ini bisa memproses pencarian yang disubmit oleh user menggunakan metode post di form. Selanjutnya pada bagian query sama dengan request.form ya, di sini kita merubah args atau args menjadi form karena data yang disubmit oleh user itu menggunakan metode post.